Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kenikmatan iman dan Islam serta masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dengan diberikannya umur hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syahtami dari Manajemen Perkantoran 2022B. Di sini saya akan coba sharing terkait dengan sedikit pengetahuan saya mengenai sistem ekonomi. Nah, sebelum masuk bagian-bagian yang ada di sistem ekonomi, mari kita terlebih dahulu menyamakan persepsi terkait dengan pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sebuah peraturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya, baik itu kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing yang dirancang dengan tujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara teratur dan saling menguntungkan. Lalu, sistem ekonomi ini tuh mencakup aturan-aturan atau cara-cara dalam satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah perekonomian. Nah, setiap sistem ekonomi itu memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Adapun sistem ekonomi yang akan dibahas kali ini yaitu ada tiga sistem ekonomi. Yang pertama ada ekonomi kapitalis, yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga ada sistem ekonomi Islam. Oke, yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi di mana individu adalah pemilik satu-satunya apa yang dihasilkan, atau dengan kata lain, sistem ini memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu dikuasai oleh perseorangan. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu membolehkan setiap individu untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkannya, serta negara itu tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut itu sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, adapun sistem ekonomi kapitalis ini tuh memiliki problem gitu yang sering yang sudah menjadi rahasia umum. Problem dari ekonomi kapitalisme adalah kelangkaan. Nah, maka solusi menurut kapitalisme dari problem kelangkaan ini adalah memproduksi sebanyak-banyaknya dan mengurangi jumlah penduduk. Nah, selain itu juga ada problem dalam segi produksi, yaitu yang menyangkut kuantitas atau banyak sedikitnya jumlah barang ataupun jasa yang harus tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini akan muncul pertanyaan apa dan berapa barang atau jasa yang harus segera diproduksi. Nah, lalu pada problem berikutnya ada pada bagian konsumsi. Problem pada bagian konsumsi yaitu problem yang muncul karena pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa yang tersedia. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai problem? Karena adanya keterbatasan daya beli yang dimiliki oleh konsumen untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang muncul. Nah, selain dari problem produksi dan problem konsumsi, ada juga terkait dengan problem pada bagian distribusi. Nah, problem pada bagian distribusi ini tuh berkaitan dengan beredarnya uang, barang, dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut sistem ekonomi kapitalis, jika problem ini muncul, maka jalan keluarnya adalah dengan mengandalkan pada mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas. Nah, problem ini akan selesai dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, itu sekilas terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, untuk sistem ekonomi yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis memiliki prinsip yang berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis.
Jika tadi pada sistem ekonomi kapitalis, ekonomi berpusat pada perseorangan, maka pada sistem ekonomi sosialis, seluruh mekanisme perekonomian itu diatur oleh negara atau terpusat gitu ya. Nah, sistem ekonomi sosialis muncul sebagai reaksi dari kelemahan yang dimunculkan oleh ekonomi kapitalis. Nah, adapun prinsip mazhab ekonomi sosialisme, yang pertama adalah mewujudkan kesamaan secara real, lalu yang kedua adalah menghapus kepemilikan individu yang tadi terdapat di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Lalu yang ketiga adalah mengatur produksi dan distribusi secara kolektif yang dilakukan oleh negara atau oleh tatanan pemerintahan. Nah, dalam ekonomi sosialis itu dikenal adanya hukum akumulasi kapital atau the law of capital accumulation, yang di dalam hukum ini tuh menunjukkan bahwa apabila ekonomi dibiarkan berjalan mengikuti mekanisme pasar bebas, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi kapital pada pemilik modal yang besar. Nah, atau dengan kata lain itu, hukum ini tuh menyatakan bahwa yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Nah, lalu yang kedua ada dikenal teori nilai tenaga kerja yang menunjukkan bahwa di dalam mekanisme pasar bebas sesungguhnya itu akan terjadi penghapusan nilai kerja dari kaum buruh dan kaum pemilik modal. Nah, dan yang terakhir ada dikenal di dalam sistem ekonomi sosialis ini ada hukum upah besi yang mengatakan bahwa dalam mekanisme pasar bebas, upah yang diterima oleh para buruh itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan gitu, namun tetap berada di angka yang sama. Namun, angka yang sama ini tuh relatif sangat rendah atau pas-pasan. Nah, namun di dalam sistem ekonomi sosialis juga tuh tidak hanya tadi sebagai penyempurna dari sistem kapitalis, melainkan juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama adalah mematikan kreativitas dan inovasi individu, karena tadi memang sistemnya itu terpusat gitu ya pada pemerintahan. Lalu yang kedua adalah tidak adanya kebebasan untuk memiliki sumber daya karena seluruhnya sudah diatur oleh negara. Dan yang ketiga adalah kurangnya variasi barang dan jasa yang diproduksi karena terbatas pada ketentuan pemerintah. Nah, lagi-lagi semua kekurangannya itu terjadi akibat karena ditentukan gitu oleh pemerintah, sementara individu itu tidak memiliki peluang untuk berinovasi terkait dengan produk apa yang akan mereka pasarkan di masyarakat luas. Nah, sudah membahas terkait dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis, maka yang terakhir yang akan dibahas di dalam video ini adalah terkait dengan sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sistemnya tuh berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, riba atau bunga itu dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan juga tanggung jawab sosial. Sistem ini mengacu pada konsep akidah dan keimanan seseorang kepada Tuhannya. Nah, kemudian iman tersebut itu terwujud dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, etika, dan tindakan nyata seorang muslim. Tindakan nyata ketika dia melaksanakan proses-proses produksi, dimulai dari produksinya, lalu distribusi, dan juga konsumsi. Nah, sistem ekonomi Islam juga mengandung prinsip-prinsip seperti dualisme kepemilikan, kebebasan ekonomi, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, lalu di dalam ekonomi Islam, manusia itu diberikan kebebasan untuk memiliki harta kekayaan yang sekaligus berfungsi sebagai solusi terhadap problem yang mendasar dari ekonomi, yaitu problem distribusi harta kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia. Nah, agar manusia benar-benar tertib dan teratur ketika menjalankan proses-proses produksinya, nah dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu telah mengatur kepada manusia secara berlapis-lapis yang disebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam. Nah, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan sistem ekonomi Islam itu sudah terdapat di Al-Quran dan Al-Hadis, atau semisal juga ditentukan oleh ijma dari para ulama. Nah, di dalam ekonomi Islam itu kepemilikannya dibagi menjadi 3 bagian. Kan tadi kalau semisal di
Sistem ekonomi kapitalis itu kepemilikannya hanya berfokus pada individu, sedangkan di sistem ekonomi sosialis itu kepemilikannya berfokus pada pemerintah pusat saja. Sedangkan di dalam ekonomi Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan individu, lalu yang kedua adalah kepemilikan umum, merupakan kepemilikan yang diberikan izin syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Nah, di dalam kepemilikan negara ini tuh merupakan kepemilikan yang berasal dari izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya itu berada di tangan khalifah sebagai kepala negara yang digunakan oleh masyarakat umum. Oke, selanjutnya pada sistem ekonomi Islam itu terdapat subbab yang membahas terkait dengan politik ekonomi. Nah, sebelum membahas terkait dengan politik ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi Islam, mari kita menyamaratakan dulu persepsi terkait dengan apa itu politik ekonomi. Nah, politik ekonomi adalah target yang dihendaki oleh hukum-hukum yang menangani pengaturan berbagai urusan manusia. Dengan demikian, politik ekonomi dalam Islam adalah sebuah usaha untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Adapun asas-asas dari politik ekonomi Islam, yang pertama adalah pandangan bahwa setiap orang secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Lalu yang kedua adalah pandangan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer dari setiap manusia itu harus dipenuhi secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah pandangan bahwa usaha mencari rezeki hukumnya adalah halal, atau hukum ini itu berlaku bagi setiap orang. Dan yang terakhir adalah pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sistem ekonomi Islam ini dianggap sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem ekonomi Islam seperti keadilan, keberkahan, keseimbangan, dan kebebasan yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam diyakini mampu menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan, dan juga adil. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga dianggap sebagai sistem yang universal dan komprehensif, karena diyakini dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dan dapat menjadi solusi terbaik untuk pemulihan dan pengembangan kehidupan, baik dari sisi makro maupun dari sisi mikro. Baik, mungkin itu saja terkait dengan materi sistem ekonomi yang tadi sudah dijelaskan, dimulai dari sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sampai dengan sistem ekonomi Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.